Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari Utami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat bahasa, ragam bahasa, dan laras bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Istilah linguistik berasal dari kata lingua yang berarti bahasa dalam bahasa Latin. Linguistik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linguistik fonetik adalah kajian yang membahas proses ujaran dan menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fonetik artikulatoris yang merupakan cabang fenotik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Fonetik akuistik yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik yang menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre atau bentuk suara. Fonetik auditoris yaitu ungkapan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Linguistik fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan mempertahankan statusnya sebagai pembeda makna. Unsur-unsur bahasa. Bahasa terdiri dari beberapa unsur dasar, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, artinya bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik memiliki sistematika sebagai berikut. Sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Fonologi. Fonologi yaitu menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa dan fungsinya dalam sistem kebahasaan serta keseluruhan. Morfologi. Morfologi yaitu menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. Wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis seperti modus, aspek, dan sebagainya. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti berikut. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata linguistik dan psikologi. Mempelajari faktor-faktor psikologi dan neurobiologus yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Sosiolinguistik adalah kajian
interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di pihak lain kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai fungsi deskriptif, yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa sebagai ekspresif, yaitu penggunaan bahasa untuk menampilkan hal-hal yang terkait dengan diri pembicara atau penulis. Fungsi bahasa sebagai fungsi sosial, yaitu menjalin dan memapankan hubungan sosial pengguna bahasa. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu, artinya bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Fungsi bahasa Indonesia memberi kekhasan, artinya bahasa Indonesia mempertahankan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi melambangkan kebanggaan, melambangkan identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda, sarana perhubungan antara daerah dan antara budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, sarana perhubungan pada tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Ragam dan laras bahasa. Pengertian ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya. Ragam bahasa merupakan variasi dari sebuah bahasa menurut pemakaiannya. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau konteks sosial tertentu. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.